Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, warahmatullahi. wabarakatuh. kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai perkuliahan pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Hari ini kita akan belajar terkait dengan perekrutan sumber daya manusia, di mana nanti mahasiswa itu harus mampu nih menjelaskan bagaimana sih proses merencanakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalani strategi organisasi, kemudian mampu menentukan permintaan tenaga kerja untuk bekerja dalam berbagai kategori pekerjaan, kemudian mampu mengetahui keuntungan dan kerugian cara menghilangkan kelebihan tenaga kerja dan menghindari kekurangan tenaga kerja. Kemudian juga mampu menjelaskan kebijakan perekrutan yang digunakan organisasi untuk membuat lowongan pekerjaan yang lebih menarik. Kemudian mampu menjelaskan peran perekrut dalam proses perekrut, termasuk batasan dan peluangnya ya. Kemudian mahasiswa juga mampu membandingkan sumber pelamar pekerjaan. Oke ya, metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran kali ini adalah student center learning ya. Nah, nanti sebelum kita masuk ke teori hari ini, kita mereview terlebih dahulu untuk materi yang kemarin, ya, yang minggu-minggu kemarin, terkait dengan apa itu MSDM, apa itu tujuannya, fungsinya apa, kemudian skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang HRM ya. Oke, hari ini eh, saya akan bertanya dulu nih dengan Dinda. Halo Dinda, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, Dinda, Dinda masih ingat nggak apa sih itu MSDM, Dinda? Ya, izin menjawab. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM itu merupakan seni sekaligus ilmu dalam mengelola orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu bisa bekerja secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya bisa membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Benar. Nah, apa sih tujuan adanya MSDM dalam sebuah organisasi? Ini saya mau tanya sama Anissa. Anissa ada Anissa. Iya, Bu. Jadi untuk tujuan dari MSDM sendiri itu yang pertama adalah meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua adalah memastikan kepuasan karyawan, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, dan juga mendukung strategi bisnis, Bu. Benar ya, salah. Jadi kalau misalnya lingkungan kerjanya sehat dan produktif, tingkat turnover intention dari karyawan itu juga akan rendah ya. Turnover itu maksudnya perpindahan karyawan gitu ya. Oke, selanjutnya Aziza. Halo Aziza. Halo Bu Hadir. Oke, Aziza, kalau fungsi dari MSDM sendiri apa ya Aziza? Baik, fungsi dari MSDM sendiri itu ada yang pertama perencanaan SDM, yang kedua ada perekrutan dan seleksi, yang ketiga ada pengembangan karyawan, keempat ada manajemen kinerja, yang kelima itu ada manajemen kompensasi dan manfaat, yang keenam ada hubungan karyawan, yang ketujuh ada K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, yang terakhir ada administrasi SDM. Oke ya, itu yang fungsi dari MSDM ya. Salah satunya nih masuk nih dalam proses perekrutan gitu ya. Proses perekrutan itu merupakan fungsi dari MSDM. Tetapi sebelum nanti mereka melakukan perekrutan, mereka harus melakukan perencanaan dan peramalan. Ya, jadi seorang RM itu juga harus menjadi mediasi nih bagi teman-temannya di kantor gitu ya. Karena misalnya kalau ada permasalahan terkait dengan karyawan, itu yang dipanggil atau yang dicari bukan bosnya dulu, tapi HR-nya ya di dalam sebuah organisasi. Oke, itu kita review terkait dengan materi minggu lalu. Kemudian kita masuk nih dalam proses rekrutmen ya. Jadi kita masuk ke teori inti hari ini. Nah, sebelum melakukan proses rekrutmen ya, itu tidak tiba-tiba nih organisasi itu melakukan proses rekrutmen, tetapi harus ada perencanaan dan peramalan. Di sini kita juga mengenal terlebih dahulu apa itu proses perencanaan, apa itu proses peramalan. Untuk proses perencanaan, jadi untuk merekrut gitu atau untuk menambah seorang karyawan, mereka harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Apa sih yang akan direncanakan atau yang akan diidekan untuk masa depan gitu ya? Mereka akan membuat gagasan apa nih di masa depan gitu kan? Apakah mereka akan melakukan ekspansi pasar ataukah mereka akan membuka lini baru gitu ya?
Di sini ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Jadi ada estimasi jumlah pekerja yang keluar baik karena pensiun atau mengundurkan diri. Jadi seorang AHR itu harus punya nih data mengenai jumlah pegawai yang keluar atau mau mengundurkan diri gitu. Ketika mereka mau membuka lini produk baru atau ekspansi pasar gitu kan, cukup nggak sih dengan tenaga kerja yang sekarang dimiliki gitu kan? Kemudian mereka juga harus melihat gitu sumber daya keuangan perusahaan yang mereka punya gitu. Ketika mereka nanti ingin melakukan rekrutmen secara eksternal, cukup nggak uangnya? Dananya cukup nggak? Karena kan kalau proses rekrutmen secara eksternal itu besar ya, dananya juga besar gitu. Ya, jadi di sini ada baganya nih, ada proses perencanaan sumber daya manusia, di mana di sini nanti terlihat ada pasokan tenaga kerja, kemudian ketika tahu nih pasokan tenaga kerjanya berapa, berkurang atau enggak, mereka akan beralih ke permintaan tenaga kerja berapa yang dibutuhkan nih nanti untuk mendukung proses produksi atau melakukan ekspansi gitu kan. Kemudian berapa jumlah tenaga kerjanya yang harus nanti direkrut gitu kan. Bagaimana sih tujuan dan perencanaan strategisnya, bagaimana nanti implementasi dari programnya gitu ya. Dalam proses perencanaan SDM ya, yang bertanggung jawab itu adalah seorang HR atau HC-nya ya. Jadi mereka bekerja sama dengan setiap pimpinan departemen dalam perusahaan ya. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner departemen HR atau HC akan menganalisa dan menentukan kebutuhan karyawan perusahaan untuk 1 tahun mendatang. Saya mau ngetes ya, kalian semalam udah belajar atau belum? Di sini ada si Ina nggak? Pikir, Bu. Oke, Ina. Ina, saya boleh tanya, apa sih bedanya perencanaan Ina dengan Perencanaan, peramalan? misalnya ya Bu, perencanaan itu kita merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita akan capai, tujuan perusahaan. Nah, kalau untuk peramalan itu, misalnya kita mempunyai target untuk mencapai tujuan tersebut dengan jumlah sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Jadi kalau perencanaan itu adalah menyusun strategi, jadi apa yang kita butuhkan dan bagaimana cara memenuhinya ya. Sedangkan peramalan itu menghitung nih kebutuhannya, berapa orang dan kompetisi apa sih yang saat ini sedang dibutuhkan gitu ya oleh organisasinya. Jadi di sini ada tabelnya ya, perbedaan antara perencanaan dengan peramalan. Kita lihat aja nih salah satunya misalnya dari tujuannya. Jadi menentukan apa yang harus dilakukan nih dalam proses perencanaan. Kemudian dalam peramalannya menentukan berapa banyak dan siapa yang dibutuhkan. Sekarang ada namanya perampingan dan program ahli daya. Kalau teman-teman lihat ya, kita di kampus kita itu ada OB, ada apa namanya, Satpam. Itu juga salah satu program ahli daya. Nah, kalian lihat definisinya, program ahli daya adalah strategi pengelolaan tenaga kerja ya dengan menyerahkan sebagian fungsi atau pekerja kepada pihak ketiga atau vendor di luar organisasi dengan harapan dapat menekan biaya dan fokus pada inti bisnis ya. Jadi mengurangi nih biayanya dengan adanya program ahli daya. Di David pernah dengar nih program ahli daya? Iya, pernah Ibu, pernah. Oke. Sepengetahuan David ya, program ahli daya contohnya apa aja David? Tadi selain OB, Satpam, gitu, yang pakai program ahli daya. Program ahli daya itu banyak ya Bu ya. Di kampus kita aja sebagai cleaning service itu juga cleaning service juga ahli daya, terus juga beberapa bank juga menggunakan program ahli daya sebagai untuk kayak program pramugari gitu. Terus banyak juga sekarang perusahaan-perusahaan startup yang menggunakan program ahli daya gitu buat menekankan biaya dan dengan harapan itu akan fokus pada pekerjaannya masing-masing gitu sih. Lagi apa yang dikatakan David. Jadi kayak bank itu juga mereka sudah banyak menggunakan program ahli daya ya. Harapannya dapat menekan nih biaya dari organisasi gitu ya. Kemudian selain program ahli daya itu ada perampingan kerja gitu. Di sini saya akan menjelaskan nih, untuk perampingan kerja adalah proses pengurangan jumlah karyawan dalam suatu organisasi secara sistematis dengan tujuan meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasional, dan merespon perubahan lingkungan bisnis seperti krisis ekonomi, merger, dan kemajuan teknologi ya. Jadi proses perampingan kalau kemarin kita banyak terjadi ya proses perampingan itu di pandemi COVID. Biasanya mendapatkan produksi yang banyak sampai 1.000 gitu ya, tetapi karena proses pandemi orang juga susah ya untuk mendapatkan uang gitu kan ya. Jadi daya beli masyarakat itu juga berkurang. Akhirnya banyak perusahaan yang valid. Nah,
proses perampingan itu digunakan tadi nih pada krisis ekonomi, kemudian merger atau kemajuan teknologi. Gitu. Kalau merger misalnya kayak bank gitu ya. Kalau dulu kan kayak BRI, BNI itu punya bank ya, gitu punya bank syariah nih, selain bank konvensionalnya. Tetapi sekarang jadi satu di BSI gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke rekrutmen. Oke, di sini ada Alfi. Hadir, Bu. Oke, Alfi. Oke, Alfi. Alfi semalam udah baca belum? Apa sih itu rekrutmen Alfi? Izin menjawab, Bu, untuk pemahaman saya itu rekrutmen adalah sebuah proses mencari, menemukan pelamar yang ingin bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, Bu. Oke ya, jadi benar ya, rekrutmen itu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk bekerja dalam organisasi atau perusahaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ya. Rekrutmen sendiri punya tujuan nih, tujuan utamanya adalah menarik kandidat yang berkualitas, baik dari dalam maupun luar organisasi. Jadi, kemudian membangun citra positif perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik gitu, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian mendukung strategis dan tujuan organisasi, terutama dalam hal pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Kemudian memastikan proses seleksi, memilih kandidat yang cukup, sehingga keputusan akhir dapat diambil dari pilihan terbaik. Dalam proses rekrutmen itu juga tidak berlangsung dengan baik-baik saja atau mulus ya, pasti ada kendalanya gitu. Kendalanya adalah ketersediaan kandidat berkualitas. Jadi kendalanya sulit menemukan kandidat yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi sesuai kebutuhan posisi yang dibuka. Dampaknya memperpanjang waktu perekrutan atau menyebabkan kompromi kualitas. Oke, yang kedua adalah reputasi dan citra perusahaan atau employer branding ya. Kendalanya jika perusahaan memiliki reputasi yang buruk, biasanya juga enggan dilirik dengan para pelamar gitu ya. Kemudian keterbatasan sumber daya, SDM dan anggaran gitu. Kendala tim HR memiliki keterbatasan dalam hal dana, waktu dan personal untuk mengelola proses perekrutan yang efektif. Kemudian dampaknya proses perekrutan menjadi lambat atau tidak optimal gitu. Kemudian bersaing dengan perusahaan lain pastinya ya. Jadi kandidat berkualitas juga pasti diminati oleh perusahaan yang lain sehingga terjadi perebutan talenta gitu. Dampaknya meningkatnya biaya perekrutan dan resiko kehilangan kandidat yang terbaik. Sekarang kita masuk di kebijakan perekrutan untuk membuka lowongan menarik ya. Jadi di sini kita pakai bukunya Noe kemarin ya. Jadi menurut Noe, organisasi dapat menerapkan kebijakan tertentu agar lowongan pekerjaan lebih menarik bagi kandidat potensial. Beberapa strategi dan kebijakan yang disarankan adalah jadi untuk menarik lowongan yang menarik, membuat lowongan yang menarik dan merekrut karyawan, yang pertama adalah employer branding gitu. Employer branding itu adalah strategi perusahaan bagaimana dia mengenalkan atau menonjolkan hal-hal positif dari organisasinya. Jadi dia menjual citra mereknya gitu ya. Ini ada kebijakan internal versus internal. Jadi promosi dari dalam internal, rekrutmen internal dapat meningkatkan loyalitas dan akan menemukan skill baru gitu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan proses rekrutmen itu nanti secara eksternal itu kemampuannya juga akan lebih beragam. Gitu. Di sini juga untuk menarik lowongan yang menarik itu adalah kebijakan kompensasi dan benefit. Jadi menawarkan gaji kompetitif, bonus, asuransi, dan fasilitas kerja yang menarik. Jadi organisasi dengan kompensasi unggul lebih menarik talenta, kemudian melakukan desain iklan pekerjaan yang menarik gitu, menggunakan bahasa yang profesional tapi ramah, terus kemudian transparansi, tanggung jawab ya, serta mencerminkan budaya organisasi ya. Jadi di semester 2 kemarin kalian juga kan belajar terkait dengan etika bisnis ya. Di etika bisnis itu juga belajar nih bagaimana etikanya ketika kita menawarkan suatu produk, membuat iklan untuk suatu produk. Nah, di sini bedanya kalau di etika bisnis itu produknya adalah barang ya, tapi ini adalah bentuknya iklan untuk organisasi. Jadi jangan membuat sesuatu hal kalimat yang berlebihan di dalam sebuah iklan tetapi tidak berdasarkan kondisi nyatanya gitu ya. Di sini peran rekrut ya dalam rekrutmen. Perekrut adalah wajah pertama organisasi yang berinteraksi dengan pelamar dan mereka memainkan peran krusial karena mereka mewakili organisasi mereka. Mereka menjelaskan nilai, kemudian budaya, kemudian ekspektasi organisasi kepada kandidat, kemudian mereka juga yang menyaring dan mengevaluasi dan membantu dalam penilaian awal terhadap
kesesuaian pelamar baik dari sisi kompetensi maupun nilai ya. Kemudian membangun hubungan menjadi penghubung antara pelamar dan manajemen serta menjaga komunikasi yang profesional. Kemudian memberikan pengalaman rekrutmen yang positif juga ya. Jadi batasannya kewenangan terbatas, perekrut biasanya tidak membuat keputusan akhir tentang siapa yang diterima. Kemudian keterbatasan informasi, tidak selalu tahu secara mendalam tentang pekerjaan teknis di unit yang merekrut. Tekanan waktu, harus bekerja cepat namun tetap akurat dan objektif. Peluangnya membangun talent yang kuat untuk masa depan, memberikan masukan strategis pada manajemen tentang tren tenaga kerja ya yang ada, kemudian meningkatkan citra organisasi melalui proses rekrutmen yang adil, transparan dan menarik. Di situ saya menulis punya Noe ya. Jadi Noe bilang kalau rekrutmen internal adalah proses mengisi posisi kosong dengan menggunakan kandidat dari dalam organisasi. Proses rekrutmen internal itu pertama mengidentifikasi kebutuhan jabatan kosong, kemudian komunikasi internal seperti melalui papan pengumuman, email atau sistem manajemen SDM, kemudian melakukan penilaian dan seleksi berdasarkan kinerja, pengalaman, dan potensi karyawan, kemudian wawancara dan uji kelayakan jika diperlukan, kemudian promosi dan mutasi dilakukan secara resmi gitu. Nah, kelebihannya ketika menggunakan rekrutmen secara internal itu memang lebih hemat biaya dan waktu ya. Jadi tidak perlu membuat iklan secara eksternal gitu karena biayanya juga lumayan ya. Jadi kalau misalnya rekrutmen secara eksternal nanti harus membuat pamflet segala macam ya gitu. Kelebihan rekrutmen internal itu meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan karena adanya peluang karir gitu. Ya, jadi misalnya tadinya Destika jadi staf marketing nih ya, karena posisi manajernya ternyata kosong gitu. Jadi diambil nih Destika dari staf naik ke manajer. Itu namanya proses rekrutmen secara internal gitu. Nah, itu kan peluang karir ya, berarti ada pengembangan karir yang jelas nih gitu, peningkatan karir nih dari Destika jadi staf jadi manajer. Kemudian pastinya kalau misalnya eh, secara internal kandidatnya itu juga udah mengenal nih budaya organisasi. Kemudian pastinya juga pelatihan itu pasti dikasih ya. Jadi pelatihan itu tidak hanya diberikan di awal, tetapi di pertengahan itu juga tetap harus diberikan pelatihan sehingga skill karyawan itu akan meningkat gitu ya. Kemudian resiko kegagalan juga lebih kecil karena rekam jejak karyawan sudah diketahui karena HR pastinya udah tahu nih bagaimana sih kualitas Destika selama ini bekerja di organisasi ini gitu ya. Oke, kekurangan rekrutmen internal. Kekurangannya adalah lingkup kandidat terbatas. Jadi bisa mengurangi keberagaman ide dan inovasi, ya. Kemudian potensi konflik internal jika promosi dianggap tidak adil gitu. Jadi semuanya berlaku adil gitu. Jadi tidak hanya memihak ke satu orang gitu atau berdasarkan kepentingan aja gitu untuk menaikkan seseorang di jabatannya gitu ya. Kemudian mengosongkan posisi lama yang tetap harus diisi, tidak selalu membawa keterampilan baru dari luar organisasi. Oke ya, itu eh, definisi, kemudian kelemahan, kemudian kelebihan dari proses rekrutmen gitu. Nah, tadi setelah kita memahami proses rekrutmen secara internal, di sini pastinya ada yang eksternal. Oke, eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mencari dan menarik kandidat dari luar organisasi untuk mengisi posisi yang kosong. Proses rekrutmen eksternal itu yang pertama adalah mengidentifikasi dulu nih kebutuhan perekrut dan spesifikasi jabatannya ya. Jadi penetapan metode rekrutmennya seperti apa, menggunakan iklan atau website atau job fair atau rekrutmen kampus. Kemudian kalau kalian kemarin nih di Jogja ada rekrutmen eksternal juga yang di mana ya, di daerah Kota Baru yang depan apa Kridasono ya, ya. Stadion Kridasono itu ada bangunan itu ya gedung pertemuan gitu. Biasanya digunakan sama orang nikah-nikahan, tapi kemarin itu dipakai juga untuk job fair gitu ya. Kemudian pengumpulan lamaran dan pelamar eksternal. Kemudian proses seleksi awal, wawancara, tes dan referensi, pemilihan dan penawaran kerja kepada kandidat terpilih. Oke, Desika bisa dibaca dulu. Apa sih kelebihannya ketika menggunakan rekrutmen secara eksternal, Desika? Kelebihan dari rekrutmen eksternal ya, Bu. Iya, benar. Yang pertama itu mendatangkan talenta baru dengan perspektif dan keterampilan yang berbeda. Yang kedua, memperluas pilihan kandidat dan meningkatkan keragaman. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi dan pembaruan dalam organisasi, Bu.
Oke, benar ya. Jadi itu kelebihan dalam rekrutmen eksternal gitu. Kemudian kekurangannya adalah pastinya biayanya pasti lebih mahal ya. Kemudian juga memakan waktu. Dan kandidat itu tidak selalu cocok dengan budaya organisasi. Kemudian resiko turnover juga pasti lebih tinggi jika kandidat tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan proses rekrutmen karena eksternal, karena itu orang dari luar yang belum pernah kita kenal ya karakternya gitu. Oh, ternyata tujuan dia itu mencari pekerjaan, mencari gaji yang tinggi gitu. Dikiranya di tempat A ini gajinya memang tinggi seperti yang dia harapkan gitu. Taunya di tengah-tengah dia melakukan turnover gitu. Nah, itu juga akan merugikan proses rekrutmen. Jadi nanti HR harus melakukan proses rekrutmen lagi. Itu kan membuang-buang biaya ya gitu. Nah, yang terakhir adalah tidak ada jaminan terhadap kinerja seperti dalam rekrutmen internal. Karena kita orang baru, jadi kita tidak pernah tahu nih bagaimana sih kemampuan yang dimilikinya, gitu ya. Nah, di sini Noe menekankan pentingnya memilih metode rekrutmen internal atau eksternal sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam strategi SDM jangka panjang. Jika dikombinasi keduanya, itu juga sering digunakan untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan internal dan inovasi eksternal ya. Kemudian di sini ada sumber pelamar pekerjaan. Salah satunya adalah pelamar langsung. Jadi pelamar yang datang langsung ke sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi kalau kalian melihat orang mungkin pakai baju putih, bawa amplop gitu ya. Nah, lamaran tertulis ya ini para pelamar mengajukan lamaran tertulis dengan melengkapi berbagai bahan tertulis seperti data diri, surat kesehatan, surat kelakuan baik itu juga dibutuhkan gitu. Ya, misalnya aja ya ibaratnya kayak CPNS lah ya. CPNS itu juga kan ada nih pengumuman terkait dengan pembukaan CPNS. Mereka kan membuat nih lamaran tertulisnya ya, mereka menuliskan biodata diri mereka melampirkan surat kesehatan, bahkan tes kesehatan ya. Nah, di sini di bawahnya, di slide bawahnya, jadi perusahaan pencari tenaga kerja profesional hanya mengkhususkan pada tenaga kerja tertentu saja, misalnya tenaga kerja eksekutif atau tenaga kerja profesional lainnya yang memiliki pengetahuan khusus. Jadi kemudian mereka juga bisa bekerja sama tadi ya dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah atau pendidikan tinggi gitu. Jadi kalau tingkat sekolah atas biasanya SMK. Kemudian ada BLK, jadi bekerja sama dengan BLK di mana para pengangguran dapat dilatih skillnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan bidang yang dikuasai. Nah, di sini studi kasusnya adalah proses rekrutmen BUMN. Ya, jadi di BUMN ya kalian tahu ya BUMN kan besar nih gitu. Nah, BUMN itu di bawah Menteri Bapak Erick Thohir ya. Bapak Erick Thohir ini membuka nih rekrutmen secara besar-besaran gitu. Di mana BUMN sendiri itu punya core value atau nilai budayanya ya, nilai organisasinya gitu bahwa menanamkan nilai-nilai akhlak gitu ya. Jadi si BUMN ini menentang banget segala kecurangan yang terjadi dalam bekerja maupun dalam proses merekrut karyawannya gitu. Ternyata sudah semaksimal mungkin gitu ya untuk menekan adanya kecurangan gitu yang terjadi, tapi ternyata tetap aja kelolosan gitu ya dalam proses rekrutmen BUMN gitu. Calon pelamarnya ini ya yang mau ikut tes gitu ya. Jadi mereka bekerja sama dengan lembaga bimbingan ya. Abal-abalnya adalah lembaga bimbingan gitu kan. Jadi kalau bimbingan belajar itu mereka selain PNS memberikan bimbingan untuk PNS, mereka juga untuk BUMN biasanya juga memberikan gitu kan gitu. Setelah diselidiki, ternyata bimbel itu adalah bentuk perjokian. Jadi mereka mengirimkan nih jawaban dari eh, soal-soal yang ada di rekrutmen BUMN gitu. Padahal sudah sangat canggih nih teknologi yang digunakan untuk prosesnya. Jadi di sini di kalimat terakhir ini pokoknya tidak ada toleransi bagi praktik kecurangan. Kami di Kementerian BUMN sangat menjunjung tinggi integritas sesuai dengan core value, jadi akhlak. Ya, jadi kalau misalnya kalian lagi ke ATM BNI gitu ya, atau ke ATM yang lain, makanya kenapa keluar kata-kata akhlak gitu. Itu salah satu core value yang dimiliki oleh BUMN gitu, sangat menjunjung tinggi akhlak yang baik gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau tanya dulu terkait dengan teori yang tadi sudah saya jelaskan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Jadi dalam jangka panjang itu, mana ya Bu yang lebih efektif dalam menarik talenta terbaik? Strategi employer branding atau penawaran kompensasi dan benefit yang tinggi? Lalu bagaimana organisasi itu seharusnya menentukan prioritas antara membangun citra kerja dan memberikan insentif finansial, terutama di tengah persaingan pasar dan tenaga kerja? Gitu, Bu. Oke.
Ya, bagus banget ya pertanyaan Septi. Kalau saya sendiri ya, gitu. Dalam jangka panjang, organisasi itu lebih tepat untuk memilih strategi employee branding karena lebih efektif dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik gitu, dibandingkan hanya mengandalkan kompensasi. Sekarang nih, orang bekerja gitu, tidak hanya mencari gaji yang tinggi, tetapi mereka juga mencari suasana kerja yang nyaman gitu ya, lingkungan kerja yang sehat dan mereka itu dapat berkembang gitu ya. Apalagi sekarang rata-rata Gen Z mengharapkan adanya work-life balance gitu, biar antara kehidupan dengan pekerjaannya itu seimbang nih. Jadi, kemudian reputasi organisasi yang positif juga memberi kepercayaan kepada para pelamarnya bahwa nantinya setelah aku melamar di sana, berarti eh, peluang atau pengembangan karirku juga akan lebih cepat. Gitu. Kalau misalnya apa ya, kompensasi terkait dengan kompensasi gitu, taktiknya dengan menggunakan kompensasi yang tinggi gitu, itu hanya untuk kebutuhan jangka pendek gitu. Ke belakang kita nggak tahu nih apakah bakal ada namanya pandemi COVID lagi gitu ya. Ketika ada pandemi COVID lagi, apakah karyawan kita itu akan loyal dengan organisasi kita gitu ya. Kalau misalnya nggak loyal kan berarti nanti harus ada proses rekrutmen lagi. Kemudian untuk mencapai tujuan organisasi di masa mendatang itu juga akan terhambat gitu ya. Itu sih, tapi kalau jawaban dari saya sih terkait dengan apa namanya, mana yang harus dipilih terkait dengan strateginya, memilih dengan employer branding atau dengan kompensasi yang tinggi gitu. Baik, terima kasih ya, Bu. Kemudian organisasi itu juga gak hanya kampus ya. Kalau kampus pasti kita melakukan benchmarking dengan kampus-kampus yang lain. Jadi prodi manajemen benchmarking dengan yang lebih bagus nih, UI misalnya UMY gitu. Harapannya kan kita akan menjadi prodi yang unggul nih gitu kan. Kita akan sesuai dengan visi misi kita bahwa misalnya di tahun ini kayak tahun 2025 kita tercapai bahwa kita mau apa se-Asia, ternyata tercapai nih se-Asia. Saya tahun depan kita pingin menembus ke Australia atau Eropa gitu. Itu kan harus adanya benchmarking. Jadi kita harus belajar dari para pendahulu yang sudah berhasil gitu. Begitu juga dengan organisasi kayak misalnya Natasha gitu ya, dia biasanya Natasha itu dia benchmarkingnya dengan Natasha Skincare ya, biasanya dia eh, benchmarking dengan RH gitu, karena memang RH lebih dahulu gitu munculnya, kemudian RH juga lebih ini ya, saya mungkin lebih satu tingkat di atasnya gitu ya, jadi itu harus melakukan benchmarking, jadi ada perbaikan dan ada inovasi terus gitu ketika organisasi itu melakukan benchmarking. Oke, itu sih Septi untuk jawabannya nih. Ya, jadi teman-teman, di sini saya akan ngasih tugas terkait dengan proses rekrutmen. Jadi teman-teman nanti mendesain rencana kebutuhan SDM dan strategi rekrutmennya untuk sebuah perusahaan, baik fiktif atau nyata, boleh UKM, startup, atau perusahaan multinasional. Bagaimana sih membuat pamflet yang menarik misalnya gitu ya? Bagaimana mendesain rencana kebutuhan SDM dan strategi rekrutmen gitu? Ya, boleh UKM, nggak harus perusahaan besar, boleh UKM, boleh startup gitu ya. Terus berdasarkan analisis posisi yang dibutuhkan dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi langkah pengerjaannya kalian mencantumkan dulu nih profil perusahaannya seperti apa, nama dan jenis usahanya, kemudian jumlah karyawannya berapa, kemudian struktur organisasinya, kemudian analisis kebutuhan SDM-nya gitu ya. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja, kemudian juga alasan kebutuhannya gitu juga. Jenis jabatan, deskripsi kerja dan spesifikasi kerjaan, perencanaan rekrutmen, tentukan apa yang menggunakan bagaimana proses rekrutmennya. Jadi kalian menentukan kalian mau pakai yang internal atau yang eksternal atau kalian melakukan kombinasi gitu ya. Metode yang digunakan pakai searching kah gitu ya atau melalui kampus gitu. Selalu saluran komunikasi rekrutmennya misalnya menggunakan iklan atau website itu bisa juga gitu juga. Kemudian desain lowongan pekerjaan. Jadi membuat apa nih lowongan pekerjaan yang menarik dan informatif ya. Kemudian peran perekrut tadi, waktu pelaksanaannya, terus analisis kelebihan dan resiko yang terjadi gitu ya. Apa dari evaluasi dari sisi biaya boleh, dari waktunya juga ya, kemudian potensi kesesuaian kandidatnya gitu.
Nah, laporan praktikumnya itu maksimal 10 halaman, kemudian dibuat PPT juga nanti di pertemuan selanjutnya kalian juga presentasi terkait dengan tugas yang kalian buat, kemudian video, ada gambar atau videonya ya, gitu. Itu sih untuk tugasnya nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Oke, oke ya.